Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, masih di bulan Rosario ini kita akan membahas Rosario pembebasan dan juga teori kemakmuran. Banyak yang mengaitkan Rosario pembebasan dan teori kemakmuran. Mari kita bahas apa itu Rosario pembebasan dan mengapa dikaitkan dengan teori kemakmuran. Berdasarkan Injil Yohanes 12 ayat 46, Yesus berkata, "Aku telah datang ke dunia sebagai terang, agar semua orang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan." Kita berdoa Rosario pembebasan untuk memohon agar yang pertama adalah terangnya yang menyembuhkan, meresapi seluruh diri kita, agar kita seutuhnya diterangi dan juga disembuhkan. Yang kedua adalah kita dibebaskan dari semua kegelapan, kejahatan, kesuraman, dan penindasan spiritual yang disebabkan oleh kutukan, perbuatan jahat, keterlibatan kita atau keluarga di dalam okultisme, atau peninggalan negatif yang diwariskan kepada kita oleh para leluhur. Yang ketiga, kita disembuhkan dari semua penderitaan, kesedihan, kehilangan, trauma, dan juga bekas-bekas negatif yang telah kita derita sejak kita dibentuk di dalam rahim ibu sampai dengan hari ini. Ia menyembuhkan dimensi-dimensi yang paling dalam dari keberadaan hidup kita. Yang keempat adalah kita mampu memahami kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Yang kelima, hidup kita akan didamaikan. Yang keenam, terjadi penyembuhan relasi dan hidup kita disembuhkan secara fisik dari penyakit-penyakit psikomatik. Yesus adalah terang dunia. Ketika kita minta Dia menerangi semua kegelapan dan kesunyian di dalam diri kita, Ia akan menerangi. Yang kedelapan adalah Tuhan, Engkau memberi terang kepada pelitaku. Ya Tuhan Allahku, Engkau membuat kegelapanku menjadi terang. Seperti yang tulis di dalam Mazmur 18 ayat 29. Buah-buah dari doa Rosario pembebasan adalah sukacita batin, kedamaian hati, kebebasan dari rasa cemas, depresi, dan juga ketakutan. Semua ini nyata benar. Yesus adalah juru selamat dan pembebas kita. Ia mencintai dan menginginkan kita bebas dari segala yang jahat, sehingga kita dapat bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Untuk setiap doa Rosario, hanya satu intensi permohonan. Sebelum mendoakan orang lain, doakan diri sendiri terlebih dahulu. Lebih baik dilakukan setiap hari. Nah, saudaraku, sejauh yang kita ketahui, tidak atau belum adanya pernyataan resmi dari Vatikan untuk melarang mendaraskan doa Rosario pembebasan. Namun juga sebaliknya, tidak ada anjuran dari pihak Vatikan agar umat mendoakannya. Teks Rosario pembebasan ini sendiri sesungguhnya tidaklah berbahaya dan tidak sesat, sebab sesungguhnya diambil dari kutipan ayat kitab suci, khususnya Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak ini memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hanya yang terjadi adalah masalah contoh-contoh kasus pengabulan doa Rosario pembebasan yang ditampilkan di internet, itulah yang sepertinya berbau dan menonjolkan berkat jasmani. Misalnya terbebas dari hutang, dapat membeli rumah, dapat penghasilan besar, dan lain sebagainya. Yang memang menjadikannya sebagai berbau teologi kemakmuran ataupun teologi pembebasan yang secara objektif memang menekankan kesejahteraan jasmani. Vatikan pernah mengeluarkan pernyataan kritik terhadap ajaran Father John Sobrino SJ, sang pencetus paham teologi pembebasan, namun tidak menjatuhkan sanksi.
Kalau boleh disimpulkan, sepertinya Rosario pembebasan dengan teologi pembebasan tidak langsung berhubungan. Bahwa ada orang-orang yang menghubungkan itu mungkin saja. Tetapi bukan Father Sabrino yang mengajarkan doa Rosario itu. Teks doa Rosario pembebasan sesungguhnya adalah permohonan agar Tuhan Yesus berbelas kasih, menyembuhkan, menyelamatkan, dan memerdekakan atau membebaskan kita. Sehingga sesungguhnya sifatnya netral. Sebenarnya jika diartikan secara lebih luas, apalagi jika yang dimaksud adalah pembebasan terhadap ikatan dosa, maka permohonan tersebut adalah sesungguhnya tidak terkait dengan teologi pembebasan. Hanya jika pembebasan itu diartikan sempit, seolah hanya terhadap kemiskinan ataupun kesulitan keuangan, maka memang menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Sebab tujuan utama Kristus datang ke dunia adalah untuk membebaskan, untuk memerdekakan manusia dari ikatan dosa, dan bukan hanya semata memberikan berkat jasmani ataupun berkat kesembuhan dari penyakit jasmani. Bahwa jika dalam kemerdekaan manusia dari dosa, kemudian Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan berkat-berkat dan juga kesembuhan jasmani, itu adalah haknya dan memang dapat terjadi demikian. Anda bisa lihat di dalam Lukas 5 ayat 24 sampai dengan 25. Tetapi kita tidak boleh menyempitkan pemahaman kita bahwa Tuhan Yesus datang pertama-tama untuk memberikan berkat dan juga kesembuhan jasmani. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan juga terus memperkuat iman Anda. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silahkan subscribe, like, dan juga bagi kepada banyak orang agar channel ini terus memberkati banyak orang. Akhir kata saudaraku, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.